Dan mari sekarang kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Rektor Institut Tazkiyah, Dr. Murniati Mukhlisin. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu, ini teman dulu saya pribadi juga bersama dengan Ibu Dr. Murniati Mukhlisin ya di Universitas Islam Internasional Malaysia. Jadi Ibu Dr. Murniati Mukhlisin ini mendapatkan gelar S1 dari Islamic Accounting di IIUM, International Islamic University Malaysia. Kemudian S2 postgraduate di Universitas Indonesia, dan S3 beliau mendapatkan di University of Glasgow di United Kingdom, UK, London. Dan alhamdulillah saya sempat berkunjung ya dan ke rumah beliau waktu beliau masih S3 bersama suami beliau Dr. Lukian Tamani di UK. Tanpa memperpanjang waktu, dan mari kita dengarkan, dan saya diberitahu juga nanti akan ada hadiah ini dari Ibu Rektor terhadap pertanyaan yang akan diajukan nanti. Jadi mari kita dengarkan bersama. Silakan Ibu Dr. Murniati Mukhlisin, Rektor Institut Tazkiyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Adnan Mas. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, guru-guru kita semua di sini, Kiai Haji Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasi, Ketua Senat Universitas Darussalam Gontor, tentu saja pimpinan majalah Gontor, Al-Ustadz Dr. Muhammad M. Nis Anwar, dan yang tadi sudah membawakan luar biasa, mengenalkan saya yang tidak ada apa-apanya ini, yang kecil, yang bodoh dan sebagainya ini, Kakanda Adnin Armas, dan semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai Haji Ahmad Hidayatullah, Ustadz Adnin ini guru saya. Beliau tadi menyebutnya sahabat, itu sahabat dalam artian itu pangkat kedua. Itu pangkat pertama adalah guru saya, beliau ini guru dalam Islam, guru dalam berbisnis, guru dalam mengarungi permasalahan-permasalahan selama merantau di negeri orang. Dan alhamdulillah saya sempat terputus hubungan karena beliau ini rajin ganti nomor HP, Pak Kiai Haji. Lebih terkenal daripada artis. Jadi HP-nya selalu ganti, bingung saya yang mana harus ditelepon, nggak nyambung-nyambung. Nah, ikhwas sekalian, guru-guru saya sekalian dan para hadirat, alhamdulillah hari ini Tazkiyah berusia 23 tahun. Masih terlalu muda dibandingkan dengan pondok kita, dengan madrasah kita, dengan jamiah kita Gontor. Masih jauh sekali kualitasnya dibandingkan dengan apa yang sudah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Hidayatullah bersama keluarga dan bersama para guru-guru kita di sana. Tentu saja masih jauh lebih dari kecilnya, tapi tentunya semangatnya Masya Allah. Selama saya bergabung hampir 20 tahunan ini, melihat semangat yang kecil ini, yang mungil ini, ternyata hari ini makin besar, hari ini makin menggeliat, hari ini makin ingin mengejar bagaimana Gontor dengan segala perangkat pendidikannya itu mendapatkan predikat terbaik di negeri ini maupun harum di luar negeri. Ini yang kami menjadikan bagaimana hari ini, program hari ini, kenapa saya membela-belakan diri untuk hadir dan juga membela-belakan diri untuk bisa bersama-sama mendengarkan taujih tadi dari Kiai Haji Dr. Ahmad Hidayatullah yang luar biasa. Sebenarnya itu yang mau saya sampaikan sedikit-sedikit, ternyata sudah disampaikan oleh beliau. Nah, ikhwas sekalian, tadi kampus yang sudah ditunjukkan adalah kampus di Sentul City. Semoga nanti berkenan Pak Kiai Haji Ahmad Hidayatullah untuk datang ke kampus kami yang kecil ini, dan Pak Ustadz Dr. Muhammad M. Nis Anwar juga
Dr. Adin Armas juga mudah-mudahan bersedia untuk hadir kembali ke kampus kami yang kecil ini. Di sini ada kampus Ba yang juga sekarang tempatnya kampus pondok. Kami ini setengah pondok, Pak Kiai. Jadi setengah pondok karena menyiapkan asrama yang tadi disebutkan Pak Kiai. Kami saat ini baru bisa menyediakan 500 tempat tidur karena memang keterbatasan dari fasilitas yang ada. Dan ini juga banyak sekali diminati oleh para orang tua, di mana mereka cukup nyaman dengan mengadakan kampus berasrama. Dan saat ini kami lagi mengadakan 3 tahun terakhir ini program S1 Wirausaha dengan target 30 juz hafal Quran. Alhamdulillah 4 semester Pak Kiai mereka dapat diuji dengan hafalannya dan bil ghaib, Masya Allah ini rata-rata 4 semester dan kita harapkan banyak lagi yang dapat juga bergabung di program yang cukup berbeda dari kampus-kampus yang lain. Kita mengharapkan menjadi penghafal Quran yang mempunyai ilmu wirausaha, di mana negeri ini sangat membutuhkan para wirausaha. Yang kita lihat orang terkaya di Indonesia saat ini bukanlah bagian dari umat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, sipit semua. Yang kalau kita lihat nomor 6 baru agak belok sedikit matanya Pak Kiai. Dan kita lihat berbeda sekali, kalau yang memilikinya adalah umat, musola di mal-mal mereka terletak di lantai 2 di tempat yang strategis. Bukan di tempat yang berbau asap, gelap-gelap, bau-bau yang gak jelas. Nah inilah kenapa umat harus bangkit. Kampus Islam yang melahirkan umat-umat yang berkualitas harus bangkit. Makanya judul hari ini sangat-sangat tepat sekali. Dan harapannya bisa kita sama-sama berjamaah, ka'annahum bunyanun marsus, membangun pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Nah kampus tak juga demikian. Kami membuka kampus yang di daerah Puncak Pak Kiai, Ustadz, dan ini harapannya bisa lebih banyak lagi kampus-kampus di daerah Puncak bisa kami kerjasama. Kenapa? Karena banyak sekali maksiat-maksiat yang sering kita dengar di daerah Puncak. Makanya sangat ironis sebenarnya, kenapa daerah Puncak terjadi banjir. Kenapa daerah Puncak terjadi longsor. Nah inilah akibatnya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, mungkin karena maksiat-maksiat dari kita-kita yang sering diadakan di daerah Puncak tersebut. Nah, ini juga mohon doanya para guru-guru kami di sini akan dibangun 8 lantai asrama yang berlokasi di kampus Alif. Kita tahu di kampus Alif ini berlokasi sangat strategis sekali karena dikelilingi dengan banyak situs-situs atau pusat-pusat misionaris yang kita tahu bahwa mereka dananya kuat sekali, jamaahnya kencang sekali. Nah, maka dari itu kampus ini kita sedang perbesar untuk menjadi ikon di Sentul City, di mana kawasan mewah yang dibalik itu kemiskinan juga, kemurtatan juga menjadi PR besar bagi warga di sana. Nah, ikhwah sekalian, kami ingin terus ikhtiar menjadi yang terbaik. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa kampus-kampus harus kuat akreditasinya. Alhamdulillah saat ini kami mendapatkan penghargaan kampus pertama dan paling aktif di level nasional tahun 2019 dan 2020-2021 kemarin mendapatkan peringkat internasional menjadi kampus yang terbaik, penyedia kampus pendidikan terbaik dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kita tahu bahwa kampus Institut Agama Islam Tazkiyah yang sekarang menjadi institut, Pak Kiai, sebelumnya adalah sekolah tinggi atau sekolah bisnis. Makanya tak heran penghargaan jatuhnya kepada keuangan dan perbankan dan ekonomi syariah. Nah, tentu saja kepemimpinan publik sudah muncul wajah-wajah baru. Bukan hanya Pak Safi Antonio, tetapi juga banyak lagi dosen-dosen yang sudah berkarya di level nasional dan internasional, dan ini cukup membanggakan. Dan termasuk saya pribadi dipercayai menjadi perwakilan Indonesia, wanita satu-satunya ke
Kabul, Afghanistan dalam misi perdamaian tahun 2020 bersama Bapak Yusuf Kalla. Dan ini menjadi satu kebanggaan bagi kampus yang kecil yang tidak ada apa-apanya ini tapi dipercayai oleh negara. Dan ini kami harapkan bisa terus diberikan mandat ini kepada Tazkiyah sehingga dapat memberikan contoh bagaimana kampus-kampus moderasi, kampus-kampus yang mengutamakan akhlak namun juga tetap berpicu dalam atau berpacu dalam kemodernisasian. Dan data kampus Islam hari ini kita lihat apakah kita sudah mendekati dengan kampus yang tadi terdepan, yang seperti yang topik kita pada hari ini. Kita tahu bahwa kita ada 567 sekolah tinggi, 104 institut, 108 fakultas agama Islam di perguruan tinggi umum, 17 universitas Islam, namun ini adalah potret tahun 2019, belum sebelum pandemi. Kita inilah statistik yang terakhir yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ini tetap menjadi statistik yang cukup membuat kita tertegun sejenak. Berapa jumlahnya 796 lembaga, kalau kita hitung total, berarti ada 796 lembaga PTKI yang mayoritas berlokasi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, dosennya ada 40.404 dosen, mahasiswanya hampir 1 juta, baru 1 juta. Jadi masih cukup sedikit ya dibandingkan kampus-kampus yang bukan Islam. Nah, dibantu dengan 14.344 tenaga kependidikan. Ini baru saya akses barusan hari ini. Dan kalau kita lihat, apakah kampus-kampus kita sudah cukup baik? Kalau kita lihat syarat akreditasi dari tenaga pendidikan dan mahasiswa 1:100, tapi saat ini kita sudah berposisi 1:67, which is very good, sangat bagus. Bahkan kita ingin lebih kecil lagi. Dan syarat akreditasi dosen mahasiswa 1:35, sekarang ini di posisi 1:24. Nah, rata-rata jumlah dosen di setiap perguruan tinggi 51, karena kita lihat yang terkecil adalah sekolah tinggi dan yang terbesar adalah universitas, ini adalah rata-rata. Dan kalau kita lihat jumlah mahasiswa di seluruh perguruan tinggi adalah 1.209, memang kalau universitas syaratnya 7.500 mahasiswa. Nah, tentu saja dari komposisi ini secara garis besar kampus-kampus Islam sudah cukup mewakili dan cukup bagus. Nah, tentu saja 7 perguruan tinggi Islam terbaik, tadi Pak Kiai menyebutkan kampus Islam di luar negeri, di kampus Islam dalam negeri disebutkan Universitas Islam Indonesia, UIN Gunung Jati, Muhammadiyah, Syarif Hidayatullah, Muhammadiyah Malang, Raden Intan, dan Muhammadiyah Profesor Dr. Uhamka. Nah, bagaimana kampus Islam di luar? Cairo University masih menduduki pertama, Universitas Ahmad Dahlan Indonesia ternyata juga disebut. Dan di Islamic University of Gaza, Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Saudi, Universitas Kadi Ayat Morocco, Karadini Teknik University, Turki, Aligarh Muslim University, India. Tadi juga disebutkan oleh Pak Kiai. Nah, ini barusan dirilis ke Januari 2022 kemarin. Nah, tentunya kita juga ingin ranking ini punya metodologi yang cukup berbeda. Sampai hari ini sayangnya belum ada metodologi kampus Islam terbaik di dunia. Nah, inilah akhirnya kita mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Nah, tentu saja kalau dilihat dari survei ternyata orang banyak memilih kampus yang baik itu adalah akreditasi kampus. Tadi disebutkan oleh Pak Kiai. Dan fasilitasnya memadai. Kurikulumnya sesuai. Tingkat penerimaan kerja lulusan. Nah, yang saya tanya kepada semua yang hadir pada hari ini, di manakah nilai-nilai Islam? Kalau kita bicara soal kampus Islami yang terbaik, pastinya nilai-nilai Islamnya terbaik yang dipraktikkan. Nilai Islam yang menjadi salah satu tolak ukur. Tapi sayangnya belum ada ranking demikian sehingga kita harus punya ranking sendiri. Nah, hanya 4 itukah? Tentu saja tidak. Kita ingin bahwa integrasi keilmuan yang tadi disebutkan oleh Dr. Adwin Armas, karena memang dari segi keilmuan ini kita sudah sangat sekuler dan yang meracuni gozal fikir dari para mahasiswa-mahasiswa yang ini harus kita luruskan kembali. Maka dari itu Tazkiyah salah satu kampus yang sangat gencar dalam islamisasi keilmuan bersama-sama dengan Unida Gontor, dan ini harapannya bisa terus meyakinkan mahasiswa bahwa dengan segala perkembangan Islam dan teknologi, sains dan teknologi, pastilah
semuanya bermuara datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah yang kita kenal dengan bagaimana Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini dan menyatakan bahwa ketika malaikat mempertanyakan redaksinya adalah menunjukkan bahwa semua yang Allah ajarkan kepada Adam datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian malaikat yang tidak tahu apa-apa langsung merunduk dan mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inilah yang kita harus pastikan. Kenapa saya tekankan ini, karena ternyata Pak Haji Abdul Aman dan Pak Sahlani Ahmad ternyata setelah sains teknologi berkembang begitu dahsyatnya, muncul agama baru namanya Scientology. Muncul agama baru, Scientology. Kenapa? Karena mereka pikir begitu hebatnya sains dan teknologi hari ini sehingga dijadikan Tuhan. Dan artis-artis banyak juga yang ikut dalam jamaah-jamaah mereka. Dan ini menjadi satu renungan bagi kita, bagaimana harusnya kembali lagi ke ayat ini bahwa segala sesuatunya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Segala ilmunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sampai begitu dahsyatnya? Karena sekularisasi dalam keilmuan. Maka dari itu di Tazkiyah kami tekankan bagaimana islamisasi keilmuan dan belajar dari guru-guru kami di Gontor, Bang Hamid Zarkasi, belajar dari Ustadz Adin Armas, belajar dari banyak guru-guru yang juga dari berbagai negara, bagaimana memformalisasikan islamisasi keilmuan. Dan kemarin baru saja saya selesai mempresentasikan proses keilmuan yang ada di Tazkiyah dari 7 program studi yang ada di Tazkiyah. Dan saya ingin mengambil contoh satu, bagaimana sekularisasi begitu dahsyatnya, dan juga bagaimana ketika kita lihat dari sisi proses islamisasi terjadi. Nah, ini adalah contoh mata kuliah komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini ada beberapa yang pengantar ilmu komunikasi, jurnalistik multi platform, copywriting media, IO, dan bagaimana juga komunikasi business planner, juga bagaimana etika dan filsafat komunikasi. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana islamisasi itu bisa mendapatkan perhatian dari sini. Kita lihat buku teks komunikasi konvensional yang juga dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa di kampus Islam, bagaimana communication, pengantar teori communication, at first look at communication theory, teori komunikasi, theories of human communications, pengantar teori komunikasi massa, ilmu komunikasi suatu pengantar, dan semuanya tidak ada yang bicara soal nilai-nilai Islam. Nah, inilah yang kita perhatikan bahwa ternyata akibatnya adalah seperti ini. Representasi perempuan berhijab dan budaya konsumen dalam iklan Wardah Exclusive Series in London. Siapa sih yang tidak tahu Wardah hari ini? Mungkin Pak Kiai yang nggak perlu beli lagi Wardah ya Pak Kiai ya. Tapi mungkin menantu, cucu itu beli ya Pak Kiai ya. Pak Haji Abdul Aman mungkin juga tidak perlu beli ya. Tapi banyak sekarang kalau kita bicara dengan anak cucu kita semuanya sudah kenal dengan Wardah. Ternyata dikritik Wardah ini. Dikritiknya karena terjebak dengan anggapan bahwa cantik itu sekedar fisik. Jadi Wardah menunjukkan bahwa cantik itu fisik. Nah, dikritik oleh Ersa Nur Oktavia dan beberapa penulis di sini yang menunjukkan bahwa cantik itu bukan hanya dari fisik, bukan hanya dari wajah, dan bukan dari kemewahan sesuatu yang dianggap inilah representatif dari muslimah modern. Dan di sini di sini disebutkan bahwa Wardah tidak melihat esensi lain dalam diri wanita yang dapat diangkat untuk memperkuat citra muslimah. Artinya, iklan tersebut kembali mengonstruksi pikiran masyarakat dengan anggapan bahwa kecantikan wajah adalah hal paling penting yang harus dinomorsatukan oleh wanita, sekalipun ia seorang muslimah. Nah, ini kan keren banget, keren banget. Kenapa? Ini akibat dari
sekularisasi keilmuan yang menunjukkan bahwa nomor satu tuh yang ini, nomor satu tuh yang ini, nomor satu tuh yang ini. Nah, inilah yang kemudian perlu direkonstruksi ulang. Dan kita lihat bahwa dampaknya sampai kemana-mana ini. Buktinya ini. Nah, ini akibat komunikasi iklan. Ustadz para sibuk jadinya. Kenapa? Istri dandan untuk orang lain. Nah, ini kan. Dan kita lihat bagaimana orang iklan-iklan kecantikan itu biasanya menunjukkan perempuan-perempuan di luar rumah. Ini khotok jiddan, Pak Kiai. Ini yang masalah kita. Perempuan-perempuan disuruh dandannya di luar rumah. Muskilah kabira jiddan. Harusnya dandannya di sebelah Pak Haji Abdul Aman Nasution, ibu dandan di sebelah suami. Jangan kita insya Allah kalau ibu Pak Haji Abdul Manan insya Allah mafhum dalam hal ini. Tapi kami yang masih muda ini, ketika diberikan iklan seperti ini, akhirnya apa? Jadinya seperti ini, suami dandan untuk siapa? Nah ini kan iklan-iklan parfum itu menunjukkan khalwat yang demikian rupa. Bahwa iklan itu harusnya seperti ini, sehingga menarik perhatian orang lain dan sebagainya. Tanpa peduli suami siapa, istri siapa gitu. Nah ini yang kenapa makanya saya juga protes ketika pandemi, Pak Kiai, ternyata para penjual parfum berkurang omsetnya. Penjual kosmetik berkurang omsetnya. Kenapa? Karena istri-istri tidak keluar rumah. Khotok jiddan. Harusnya lebih banyak ya Pak Kiai ya. Kenapa? Suami kelihatan terus setiap hari, pagi, siang, sore. Harusnya parfumnya ganti 3 kali 1 hari. Bajunya 3 kali 1 hari ganti. Kosmetiknya, lipstiknya 3 kali 1 hari. Setiap sholat pakai terus gitu kan. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita, terbalik. Nah, maka dari itu kita perlu islamisasi keilmuan, membawa kitab-kitab klasik, pesan-pesan para ulama, kaul ulama, pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah tentunya kembali masuk ke kelas. Apapun judul mata kuliahnya, apapun judul program studinya. Ketika saya tanya kepada orang tua, tidak ada satupun orang tua yang hadir pada saat itu ketika memilih kampus ada program islamisasi keilmuan. Enggak ada. Sayang sekali. Ketika anak-anaknya diracuni dengan modernisasi keilmuan, sekularisasi keilmuan, orang tua diam. Orang tua tidak mengambil tempat. Orang tua tidak peduli. Orang tua bahkan tidak tahu bahayanya. Nah, inilah yang mengakibatkan generasi-generasi kita yang saat ini masih terus terkontaminasi keilmuan sekuler. Nah, makanya yang tadi al-i'lan tadi harusnya al-i'lan min manzuril islami. Ini yang kita pelajari bagaimana dari kacamata islami dari Syekh Ahmad Isyawi yang mengupas bagaimana periklanan dari kacamata Islam. Ini yang harus kita banyakkan lagi Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh di mana kita juga Al-Ija Ahmad Bat ini juga menuliskan banyak kitab-kitab atau buku-buku modernisasi yang terislamisasi, dan ini perlu kita juga sambut ya, dari usulul dakwah, dari peradaban Islam, pemikiran dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tadi ya Ustadz Adnin, ini waktunya udah habis nih kayaknya, udah nunjuk tangan aja Ustadz Adnin ya. Nah ini kalau komunikasi iklan begini untuk dandan di rumah tega lirik yang lain gitu ya. Nah ini ya harusnya kita melihat kalau iklan dari perspektif Islam tadi sudah kita terapkan, yang perempuan-perempuan dandannya di rumah, terbalik, jangan dibalik gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini adalah yang terakhir yang saya ingin sampaikan, kurikulum mari kita benahi lagi. Kita benahi lagi. Pelajaran ulumul Quran misalnya sudah banyak dihapus. Dan bagaimana mata kuliah ini harusnya penting walaupun program studi yang bukan Islam ya, bukan pendidikan Islam harusnya masuk ke situ. Nah, tapi sayangnya kurikulum yang ada juga kurang real, kurang praktikum, kurang korelasi antar mata kuliah dan sebagainya. Nah, bagaimana strateginya? Ini strateginya. Harapannya tadi qada al-adab qabla ilm. Ini penting banget bagaimana Pondok Gontor mengajarkan seorang admin Armas ya, yang dulunya tidak tahu apa-apa sampai ketika melalang buana ke luar negeri
tetap tawadu, tetap dengan kesederhanaan keilmuannya. Dan ini menjadikan contoh bagi kami bagaimana qadal adab qabla ilmi ini kita terapkan di mahasiswa. Akhlakul karimah nomor 1. Mengajarkan, saya selalu sampaikan ke orang tua Pak Kiai, mengajarkan mahasiswa-mahasiswi statistik, ekonometriks, matematika sahlun jiddan. Sahlun jiddan. Tapi bagaimana mengutamakan akhlak, mengutamakan adab sebelum ilmu itu luar biasa. So'bun jiddan. Karena apa? Mereka 17 tahun bersama keluarganya ketika masuk kampus, mereka tidak kenal di pondok, tidak kenal pelajaran Islam, tidak tahsinnya masih belepotan. Inilah kami akhirnya harus lebih banyak bekerja keras untuk itu Pak Kiai. Nah alhamdulillah Islamisasi dan modernisasi keilmuan ini juga harus nomor 1 dan memperbaiki visi keilmuan serta ilmu alat dan perubahan zaman. Akhirnya lulusannya kalau di Tazkiyah terkenal dengan SPK kuadrat. Lulusannya soleh, pandai, kaya dan keren. Ah ini kayaknya Ustadz Adin Armas banget ya. Dan kita jangan putus asa Bapak Ibu sekalian. Mata Nasrullah ya seperti di dalam ayat ini, ala inna nasrullahi qarib. Insyaallah pertolongan Allah dekat kalau kita berjamaah. Ka'annahum bunyanun marsus. Insyaallah soft-soft kita makin kita rekatkan melalui majalah Gontor kita, melalui pondok Gontor kita yang ada di setiap sudut, alumni-alumni Gontor kita. Insyaallah kami siap terus untuk berguru dengan Pak Kiai. Harapannya bisa berkenan kami sowan karena pandemi sudah usai. Mudah-mudahan nanti kami diterima di pondok Pak Kiai. Insyaallah kami ingin terus belajar dengan Ustadz Adin Armas juga insya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa alfu minkum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.